Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan panitia serta seluruh peserta PKU angkatan ke 16, beda ya, ke 15. Saya berharap walaupun saat ini kita sudah memasuki jam ngantuk ya, karena lelah dan diiringi perut sudah terisi, serta ditambah ada amrun kharij, polusi suara. Kalau lagi begini polusi kadang-kadang malah dinikmati ya. Saya berharap kita masih tetap fresh untuk kita sama-sama ikhtiar mengkaji, memahami materi tarojim yang di PKU ini merupakan materi baru. Saya berharap apa yang minggu lalu kita sepakati sebagai tugas sudah selesai semua. Sudah? Semuanya sudah? Karena kalau belum agak repot ya. Yang review Umar sudah selesai? Coba saya minta sampel salah satu saja. Oh ini jarah wa ta'dil. Nah, udah nggak apa-apa, satu. Umar. Dari yang lain. Ini banyak bener nih. Copy paste dari mana nih? Ya nggak apa-apa. Saya hafal modal teman-teman. Kalau terlalu bagus malah mencurigakan ya. Jadi nggak usah bagus-bagus banget lah. Pada pertemuan lalu sekilas saya sampaikan bahwa tarjamah yang kita kaji ini bagian dari ilmu sejarah. Hanya kita dapat warisan hasanah dari para salaf, dari salafun as-sholih, tentang metodologi penulisan tarjamah.
yang berbeda dengan hasanah barat. Dalam hasanah kita ada tradisi jam'ut tarojim, jam'ut tarjamah. Penulisan biografi itu tidak person, tetapi diklasifikasi. Ada yang berdasarkan titi mangsa kelahiran, ya, jadi menggunakan kurun. Misalnya tokoh abad 1, tokoh abad 2, tokoh abad 3, dan seterusnya. Ada yang berdasarkan ketokohan di spesifikasi fan, ya. Misalnya ketokohan di bidang ilmu Al-Quran, ketokohan di bidang ilmu hadis, ketokohan di bidang ilmu usul, ketokohan di bidang fikih dan lain-lain. Dan cara penulisannya itu menjadi semacam ensiklopedi. Ada ensiklopedi per kurun seperti ensiklopedi sahabat, semisal kitab yang minggu lalu saya bawa, ya. Atau ensiklopedi menyeluruh, semisal tokoh ahli Al-Quran dari mula pertama muncul sampai yang paling mutaakhir. Nah, saya akan coba karena waktu, ya, karena keterbatasan kesempatan, kita coba ambil tarjamah penting saja. Untuk periode sahabat misalnya, ya, kalangan sahabi, kita ambil sampel sahabat Umar. Kenapa sahabat Umar? Karena dari 4 sahabat utama baginda Nabi, yang tersorot paling kontroversial beliau. Bukan saja proses masuk Islam yang berbeda dibanding sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali, tetapi setelah menjadi sahabat pun beliau memiliki karakteristik yang berbeda dibanding 3 sahabat utama yang lain. Misalnya saat masih bersama baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang berani berbeda pendapat dengan baginda, sahabat Umar berani. Bahkan Imam As-Suyuti mencatat paling tidak ada 6 ayat Al-Quran yang diturunkan plus dengan kemiripan redaksi lantaran sahabat Umar. Penulis lain, saya lupa namanya, menyatakan sampai 20. 2 yang populer misalnya ketika kasus tawanan perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bermusyawarah dengan sahabat Umar sepakat bahwa tawanan Badar akan dibebaskan dengan tebusan. Sahabat Umar berpendapat lain. Dalam pandangan beliau, tawanan Badar ini harus dihukum mati. Tidak ada yang diserahkan ke Mekah. Karena pada saat itu Islam baru tumbuh sebagai sebuah state, sebagai sebuah negara, dan itu perlu
eh, penjagaan kerahasiaan-kerahasiaan yang itu akan mungkin bocor ketika para tawanan Badar dilepaskan. Itu pendapat sahabat Umar. Nah, baginda Rasul dengan sahabat Abu Bakar berpendapat lain. Tawanan dibebaskan dengan tebusan. Ternyata kemudian Allah turunkan Al-Quran surah, ada yang tahu? Surah apa? Surah ada yang hafal Quran? Maka nari nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallah sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Baginda Rasul didapati menangis dengan sahabat Abu Bakar setelah turunnya ayat ini. Dan ketika ditanya oleh sahabat Umar, sahabat Abu Bakar berkata, kalau saja Allah turunkan azab maka kami semua celaka kecuali Anda ya Umar. Silahkan dilihat di kitab-kitab tafsir bil ma'thur, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh betapa dengan segala kontroversinya, dalam konteks ini pembangkangan terhadap Nabi itu kontroversial. Tetapi ternyata Allah benarkan apa yang menjadi pemikiran sahabat Umar. Begitupun saat sahabat Umar mengusulkan agar makom Ibrahim itu dipergunakan sebagai tempat sholat. Ternyata usulan ini pun diakomodir oleh Allah. Allah turunkan surah Al-Baqarah ayat 125. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Ayat ini justifikasi terhadap usulan sahabat Umar. Hal yang tidak didapati dari sahabat-sahabat yang lain. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat Umar berlaku juga kontroversial. Digambarkan secara dramatis, beliau hunuskan pedang, mengancam orang yang mengatakan Rasulullah sudah wafat. Kita tidak bayangkan beliau mendapati guncangan psikologis yang dahsyat karena Rasulullah tiada. Ujungan pedang. Sahabat Umar baru tersadar bahwa Rasulullah betul-betul sudah tiada ketika sahabat Abu Bakar mengingatkan dengan membacakan ayat Allah, wa ma Muhammadun illa qad khalat afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan sahabat Umar lah yang kemudian menginisiasi agar sahabat Abu Bakar mau ikut rapat di Thaqifah Bani Sa'idah, di mana saat itu jenazah baginda Rasul belum dimakamkan. Bagi kalangan Syiah ini merupakan noda besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tega-teganya
jenazah Rasul masih terbujur, belum dipulasara, sudah ngurusin soal khilafah. Sementara ahlul bait, keluarga Nabi nggak diajak-ajak. Tapi itulah fakta sejarah. Walaupun duduk soalnya tidak seperti yang disangkakan oleh saudara-saudara kita dari Syi'i. Saat itu kalangan Ansor berkumpul untuk mengajukan Sa'ad bin Ubadah menjadi Khalifatul Rasulillah. Karena mereka merasa bahwa dari kalangan mereka lah seharusnya pengganti Rasul. Karena Islam bisa berkembang itu karena bantuan mereka. Rasul dulu berdakwah di Mekah 13 tahun, pengikutnya cuma berapa gelintir orang. Tetapi dengan bantuan Ansor, setelah Rasul hijrah ke Madinah, Islam bisa berkembang. Dan Madinah yang mulanya berjuluk Yathrib berubah julukannya menjadi Al-Munawwar. Karenanya mereka merasa berhak, merekalah dari kalangan merekalah harusnya khalifah itu ada. Nah, saat situasi memanas, sahabat Umar mengajak sahabat Abu Bakar untuk mendatangi Sakifah Bani Sa'idah. Nah, nanti kalau berziarah ke Madinah mampir sana. Sekarang tempat itu jadi mahattoh, jadi stasiun, terminal bus, dan sebelahnya jadi taman. Ya, alhamdulillah, walaupun sudah salin rupa ya, karena orang Saudi itu kan sangat tasyadud, sangat berlebih kekhawatirannya orang itu akan syirik. Khawatirnya kalau tempat itu masih seperti yang apa adanya, dikultuskan, maka dirubah jadi taman dan jadi terminal, ya, jadi terminal. Silahkan masuk dari pintu 15 gerbang Madinah ya. Boleh nanti ziarah ke sana. Kita ambil spirit. Disinilah mulanya persoalan suksesi dalam khasanah Islam. Nah, saat itu di saat perdebatan tidak berujung, hampir-hampir saja kemudian antara sahabat Muhajirin dan Ansor berperang, sahabat Umar yang menengahi. Beliau punya usulan berupa kriteria pengganti Rasul. Beliau tawarkan pengganti Rasul itu bukan dari Quraisy, bukan dari unsur Quraisynya, bukan dari unsur Muhajirin Ansornya, tapi dari unsur siapa yang paling dekat dengan baginda Rasul. Tolak ukurnya pertama, yang mendampingi hijrah baginda Rasul ke Madinah siapa? Sahabat Abu Bakar. Saat Rasulullah SAW sakit, yang diberi mandat untuk menjadi imam siapa? Mungkin karena terinspirasi dari situ, sekarang ada tuh yang mempolitisasi sholat. Ya, nah, dari dulunya sudah ya. Saat penetapan khalifah pertama, salah satu yang menjadi kriterianya adalah imamatus sholat. Makanya waktu Pilpres kemarin rame tuh cara ibadah para calon dikuliti. Ada yang salah pakai selendang saat sa'i gitu ya, rame di medsos. Ada yang wah ngimaminya nggak fasih gitu. Ada macam-macam lah, macam-macam. Mudah-mudahan nggak terinspirasi dari ini. Gitu. Nah, usulan itu diterima oleh semua, sehingga disepakatilah sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Menjelang akhir hayat, setelah beliau luka karena ditusuk ya oleh Abu Lu'lu'ah, pakai abu. Ya.
ada abunya gitu. Saya aneh belakangan kok orang Indonesia banyak yang latah jadi orang Arab, pakai abu-abu, itu ikut-ikutan abu. Itu bukan tradisi Islam loh. Itu tradisi Arab. Abu Jahal aja pakai abu, Abu Lahab juga pakai abu. Iya. Kalau itu tradisi Islam, nggak mungkin Abu Lahab itu nama aslinya siapa? Kenal juga enggak saya kira. Abu Jahal ya, nggak pakai abu. Kalau itu tradisi Islam, ini tradisi Arab. Gitu. Orang Indonesia ikut-ikutan. Gitu. Udah gitu pakai namanya salah lagi. Gitu. Mencaploknya apa namanya itu tuh? Mengadopsinya nama yang keliru gitu. Kayak Abu Lu'lu'ah, ini bagus nih Lu'lu'ah. Mutiara ya. Oh. Lu'lu'ah mantap. Diambil namanya Abu Lu'lu'ah, Masya Allah. Nama aslinya Fairuz, orang Persia. Tapi awas kita jangan baper kemudian menyamaratakan semua orang Persia sebagaimana Abu Lu'lu'ah. Enggak ya. Banyak orang Persia juga yang memberi sumbangsi luar biasa bagi dunia Islam. Salah satunya Salman Al-Farisi. Lalu siapa lagi? Pengarang kitab Tarojim yang populer tuh, saya lupa, Abu Naim Al-Asbahani. Nah, itu orang Persia itu. Nah, saat sahabat Umar merasa lukanya ini akan membawanya pada kematian, sahabat Umar kemudian teringat, waktu Rasulullah SAW wafat, hampir saja umat Islam berperang satu sama lain lantaran soal suksesi. Jadi bagi kita nih soal suksesi seksi loh. Iya, seksi. Bagi umat Islam soal ibadah mahdoh enggak. Soal batal bersentuhan kulit gitu ya. Sholat tahiyatnya apa begini gitu. Tangannya jeceng begini apa. Itu udah enggak pernah jadi persoalan. Enggak. Di kalangan sahabat pun perbedaan semacam itu ada. Tapi enggak menyeruak gitu. Enggak muncul, enggak jadi kendala, enggak. Jadi kalau sekarang kita masih ributin soal begitu, aduh, salah lahir kita. Iya, kita mesti terlambat lahir ya, terlambat. Di zaman sahabat saja, yang mereka bertemu langsung dengan Nabi, begitu tuh selesai. Nggak jadi persoalan. Nggak ada tuh kita dengar riwayat tabiin perang lantaran yang satu kunut, yang satu enggak gitu. Tapi soal suksesi seksi dari dulu. Sahabat Umar berpikir, kalau saya meninggal jangan-jangan umat Islam perang beneran nih. Sebab tidak banyak lagi tokoh-tokoh kuat yang bisa menjadi perekat para sahabat. Dulu ketika sahabat Abu Bakar mau wafat, sahabat Abu Bakar inisiasi. Punya pemikiran mengusulkan sahabat Umar menjadi khalifah dan diterima karena ketokohannya. Lah kalau sekarang saya nunjuk orang apa bisa diterima seperti sahabat Abu Bakar? Akhirnya kepikiranlah sahabat Umar membentuk apa? Tim ya yang dikenal dengan nama Ahlul Halli wal Aqdi. Ini inisiatif beliau. Ide cemerlang yang tidak didapati dari sahabat lain. Dan banyak hal-hal lain ya dari sahabat Umar yang memang fundamental. Terkait dengan ubudiyah misalnya sholat tarawih. Di masa Rasul, di masa sahabat Abu Bakar, tarawih itu dilaksanakan kan masing-masing. Tidak ada sholat berjamaah di
masjid. Baru saat beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau nggak mau dipanggil khalifah. Jadi kalau ada yang masih ngotot harus khalifah, sahabat Umar nggak mau dipanggil khalifah. Enggak. Maunya dipanggil apa? Amirul Mukminin. Jadi di zaman sahabat Umar nggak ada khalifah tuh. Nggak ada. Makanya aneh kalau sekarang masih ada yang beryuforia ya, menginginkan agar bentuk negara itu khilafah. Tadi dari 2 contoh suksesi saja ya. Suksesi pasca Rasul, suksesi pasca sahabat Abu Bakar, itu kita sudah dapat gambaran ternyata berbeda pola suksesinya. Ini menunjukkan kalau saja ada tuntunan baku dalam Islam baik dari Quran maupun dari Sunnah tentang bagaimana pola suksesi, itu akan dilakukan oleh para sahabat. Nyatanya enggak, semuanya berijtihad. Nah, itu menunjukkan bahwa dalam Islam bentuk ketatanegaraan bukanlah hal yang baku. Substansinya pemimpin harus memenuhi nilai-nilai normatif yang ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selebihnya silahkan dilakukan ijtihad. Karenanya dalam dunia Islam pun kita dapati ada negara yang bentuknya kerajaan. Ya, Saudi. Sampai sekarang nggak ada yang bilang bid'ah tuh. Ya. Kemudian ada yang bentuknya republik ya. Ada yang federasi dan lain-lain. Itu karena memang tidak ada tuntunan baku dalam Islam mengenai bentuk ketatanegaraan. Nah, ketika sahabat Umar menjadi Amirul Mukminin, beliau menginisiasi sholat taraweh dilakukan secara berjamaah. Entah dari mana inspirasinya, sahabat Umar tetapkan bilangan tarawehnya 30 berapa? 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Ini sampai 1000 tahun tidak ada yang ngutak-ngatik. Soal taraweh begini nih, sampai 1000 tahun nggak ada yang ngutak-ngatik. Ada yang ngutak-ngatik itu muncul setelah 1000 tahun. Imam Ismail Al-Kahlani yang ngarang Subulus Salam ya, itu mempersoalkan bilangan rakaat sholat taraweh. Mulanya nggak ada yang mempersoalan itu. Dari beliau muncul wacana, baru kemari, bahkan kemudian sholat taraweh itu jadi identitas. Islam ini Islam apa nih? Ya, jadi identitas. Sholat jadi identitas. Tahadusan bini'am, alhamdulillah sekarang yang begitu sudah cair ya, sudah. Yang membid'ah-bid'ahkan sholat 20 rakaat sudah banyak yang ikut. Gitu. Yang nganggap sholat 8 rakaat tidak memadai, sekarang sudah mulai menyukai paket hemat. Iya, gitu. Udah soal begini udah selesai ya sekarang, udah selesai. Walaupun kalau ya di lingkungan masyarakat masih ada saja yang mempersoalkan, nggak usah pakai dalil. Ajak aja itu nonton TV, pakai parabola, lihat bagaimana pelaksanaan sholat taraweh di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Itu tasalsul, itu pelaksanaan dari zaman dulu. Nggak pernah dirubah-rubah. Iya, nggak berubah itu, pola sholatnya nggak berubah. Jadi selesai. Nah, ini inisiasi sahabat Umar. Ada yang bertugas di kantor urusan agama? Ada. Oh, penjuluman numpang kantor doang itu. Ya, belum jelas kantornya kalau penjulum belum. Itu kantor transit. Sementara di kantor urusan agama. Yang pegawai KUA-nya nggak ada. Ya.
Sejauh yang teman-teman pahami, kalau ada seorang wanita menceraikan istrinya sekaligus dengan tolak 3, jatuhnya berapa?